Saya akan menjelaskan hasil analisis jurnal yang berjudul Application Automated Warehouse Simulation System in Location Optimization yang ditulis oleh Yong Wang, Pei Rinzang, Jia Lipan, dan Daniel Tesfamariam Semere pada tahun 2019. Latar belakang masalah adalah untuk mencari pengoptimalisasian gudang, penggunaan strategi optimalisasi lokasi yang baik untuk meningkatkan keseluruhan efisiensi operasi gudang otomatis. Perusahaan membutuhkan optimalisasi lokasi, menyambung rantai barang dan rantai penyimpanan, mengurangi waktu penyimpanan dan penanganan, dan dapat mengurangi biaya logistik secara keseluruhan dan meningkatkan pengembalian ekonomi. Jurnal ini bertujuan untuk mempelajari optimasi lokasi penyimpanan gudang otomatis dalam proses pergudangan. Teori yang digunakan dengan pesatnya perkembangan teknologi sistem logistik modern, gudang otomatis memainkan peran penting berdasarkan keunggulannya. Keuntungan dari semua aspek gudang otomatis adalah signifikan, seperti pemanfaatan ruang rasional, akses kargo cerdas, mengurangi tenaga kerja, meningkatkan efisiensi produksi, dan tingkat manajemen produksi. Sebagai perwakilan khas dari teknologi logistik modern, gudang otomatis adalah kombinasi dari mesin, elektronik, komputer, komunikasi, kontrol otomatis, dan sensor. Secara bertahap telah menjadi fasilitas logistik utama untuk distribusi, produksi, dan penyimpanan yang modern. Dengan pengembangan gudang otomatis, aplikasinya telah menjadi faktor penting dalam perkembangan pesat perusahaan modern. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif berupa perhitungan dan uji data. Sampel dan populasi 10 barang representatif dipilih dari gudang penyimpanan barang. Pembahasan dan diskusi dari jurnal operasi. Ternyata dari hasil penelitian menyatakan bahwa operasi pergudangan AS atau RS adalah salah satu fungsi penting dari gudang 3 dimensi. Algoritma genetik diterapkan pada masalah optimasi penjadwalan penyimpanan AS atau RS yang dapat meningkatkan efisiensi pergudangan. Sistem dan teknologi gudang otomatis semakin dihargai dan disukai oleh semua kalangan. Berbagai jenis desain perpustakaan stereo diperlukan untuk perusahaan yang berbeda. Menurut berbagai fungsi gudang dan bentuk penyimpanan, konten penelitian yang lebih banyak akan muncul. Penelitian inventaris gudang otomatis akan tetap menjadi topik hangat di bidang kontrol otomatis. Persamaan dan perbedaan dengan jurnal acuan. Perbedaan yang ada pada jurnal ini dengan jurnal acuan yang pertama yaitu pada jurnal acuan menggunakan metode kualitatif, sedangkan pada jurnal ini menggunakan metode kuantitatif. Lalu perbedaan selanjutnya adalah sampel yang digunakan pada jurnal acuan berdasarkan dengan orang yang langsung terlibat dalam permasalahan, sedangkan pada jurnal ini adalah produk yang disimpan di dalam gudang. Persamaan yang ada pada jurnal ini dengan jurnal acuan. Fenomena atau masalah yang terjadi dalam penelitian sama-sama meneliti masalah penyimpanan, penyaluran barang, dan informasi. Saya akan menjelaskan analisis jurnal yang berjudul Analisis Efektivitas Jasa Pergudangan Hasil Pertanian dengan Sistem Resi Gudang di Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, yang ditulis oleh Bantara Anggitasari, Bambang Mulyanto Setiawan, dan Joko Sumarjono pada tahun 2019. Fenomena atau masalah pertanian merupakan sektor andalan perekonomian Indonesia. Kebutuhan sosial ekonomi petani masih tertinggal walaupun petani merupakan pelaku utama dalam pertanian. Permasalahan yang sering dihadapi petani yaitu harga komoditas pertanian yang rendah. Pada musim panen raya, anjloknya harga karena panen raya ini secara teori petani dapat melakukan tunda jual, namun sebagian besar lebih memilih untuk menjualnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah berupaya mengatasi anjloknya harga dan keterjaminan modal bagi petani dengan mengeluarkan terobosan skema pemasaran yaitu sistem resi gudang. Tujuan penelitian ini satu, menganalisis efektivitas pelaksanaan jasa pergudangan SRG dari segi letak gudang SRG, dari segi biaya penyimpanan,
dari segi waktu jatuh tempo, dari segi kualitas komoditas, dan dari segi kuantitas komoditas. Ringkasan kerangka pemikiran. Sistem resi gudang adalah kegiatan yang berhubungan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi resi gudang. Sedangkan resi gudang merupakan dokumen bukti penyimpanan barang dan dapat dialihkan atau diperjualbelikan yang diterbitkan oleh pengurus gudang. Jadi, pada saat musim panen raya, petani akan menyimpan hasil panennya di gudang untuk kemudian dijual setelah panen raya agar penjualannya tidak anjlok. Metode yang digunakan yang adalah metode sensus atau kualitatif. Sampelnya, penelitian ini menggunakan sampel para pengguna SRG di Desa Rengging selama tahun 2015 sampai 2017 sebanyak 9 orang. Pembahasan. Dilihat dari efektivitas pelanggan SRG dilihat dari ketepatan lokasi memperoleh nilai sebesar 84,02%, yang artinya bahwa lokasi gudang telah tepat. Lalu efektivitas pelaksanaan jasa pergudangan SRG dilihat dari ketepatan harga sebesar 63,36%, dapat dikatakan bahwa harga sewa sudah tepat. Lalu efektivitas SRG Jepara dari segi waktu tempuh, dari segi waktu jatuh tempo sebesar nilai sigma 0,0000, maka dapat dikatakan tepat. Lalu efektivitas program SRG dari segi kualitas menghasilkan nilai sebesar 0,000001, yang artinya segi kualitas sudah berjalan dengan tepat. Lalu efektivitas pelaksanaan SRG dari segi kuantitas menghasilkan nilai 0,008, yang dapat dikatakan bahwa secara kuantitas kurang tepat. Persamaan dan perbedaan dengan jurnal acuan. Persamaan yang ada pada jurnal ini dengan jurnal acuan, yang pertama adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif. Lalu persamaan selanjutnya adalah pada sampel yang digunakan, yaitu sama-sama meneliti orang-orang yang bekerja atau yang terlibat dengan gudang yang diteliti. Lalu ada perbedaan yang ada pada jurnal ini dengan jurnal acuan adalah fenomena atau masalah yang dalam penelitian. Pada jurnal acuan, masalah yang terjadi itu lebih menekankan kepada masalah penyimpanan, penyaluran barang, dan informasi. Sedangkan pada jurnal ini yang diuji adalah keefektifan gudang dengan 5 kategori. Lalu perbedaan yang lain adalah dalam jurnal acuan menggunakan metode analisis kualitatif berupa model Miles dan Huberman. Sedangkan pada jurnal ini metode kualitatifnya berupa survei, berupa sensus. Baik, untuk analisis jurnal selanjutnya yang berjudul Usulan Perbaikan Sistem Inventory dengan Metode Share Storage untuk Peningkatan Tata Kelola Gudang di PDAM Kota Batu, dengan penulis Imade Bayu VCL tahun 2019. Yang pertama, ada fenomena atau masalah. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM atau Badan Usaha Milik Negara BUMN Kota Batu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyalur air bersih untuk dipergunakan masyarakat Kota Batu dan sekitarnya. Perusahaan ini terus berkembang untuk dapat bersaing dengan perusahaan swasta dalam perbaikan pipa maupun pemasangan meteran air baru. Dalam hal ini, Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Batu memiliki gudang tempat penyimpanan inventory guna memenuhi kebutuhan dalam perbaikan kebocoran pipa atau pemasangan meteran baru. Kondisi gudang yang saat ini dihadapi oleh PDAM Kota Batu yaitu tata penyimpanan sebagian inventory di gudang ini tersimpan tidak sesuai dengan kondisi idealnya. Jarak ke setiap ruang terlalu jauh dan memakan waktu yang lumayan lama sehingga pelayanan menjadi terhambat. Yang kedua, tujuan. Tujuan dalam penelitian ini adalah merancang layout baru dan memudahkan dalam administrasi untuk inventory masuk dan keluar. Yang ketiga, ada ringkasan kerangka pemikiran. Di dalam ringkasan kerangka pemikiran,
Di sini terdapat definisi dari gudang yang merupakan suatu bangunan yang berfungsi untuk menyimpan berbagai macam jenis produk guna memenuhi kebutuhan perusahaan. Lalu ada definisi dari shared storage, merupakan salah satu metode penyimpanan yang dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan tata kelola inventory berdasarkan jenisnya, serta menentukan tempat inventory sesuai dengan kondisi ideal suatu gudang yang baik. Lalu ada metode yang digunakan. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode shared storage. Sampel dan populasinya merupakan gudang, perusahaan daerah air minum PDAM Kota Batu, dan data inventory fast response dan inventory slow response pada gudang PDAM. Lalu ada pembahasan dan diskusi dari jurnal. Pembahasan dalam menentukan layout baru pada gudang PDAM dapat dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut. Pertama, dalam merancang layout baru, yaitu dengan menjelaskan kondisi layout awal gudang yang terlihat bahwa penataan tiap ruang dan penataan item tidak tertata sesuai dengan kondisi ideal gudang. Langkah kedua, dengan membuat usulan layout baru dengan mengubah jarak dan waktu pada layout awal dan mengubah OPC (Operation Process Chart) pada layout awal sehingga menghasilkan layout akhir dengan penataan ruang dan penataan inventory yang sesuai dengan kondisi ideal gudang. Langkah ketiga, membandingkan jarak dan waktu pada layout awal dan akhir. Dalam menentukan tata kelola inventory pada gudang PDAM dapat dilakukan beberapa langkah. Yang pertama, dengan melakukan pemindahan inventory mana saja yang termasuk ke dalam inventory fast response dan slow response. Langkah kedua, dengan membedakan data tabel inventory dengan memberikan dua warna berbeda di setiap kotak awal tabel. Untuk tabel berwarna hijau menandakan jenis inventory fast response, sedangkan kotak tabel berwarna merah menandakan jenis inventory slow response. Langkah ketiga, dengan memasukkan data inventory sesuai urutan abjad dan dengan tanda tabel jenis inventory, yaitu inventory fast response dan slow response. Perbedaan pada tabel inventory ini digunakan untuk mempermudah karyawan gudang dalam menginput inventory yang keluar dan masuk, serta akan lebih cepat dalam pelayanan pengajuan inventory oleh teknisi. Selanjutnya ada persamaan dan perbedaan dengan jurnal acuan. Persamaannya, kedua jurnal sama-sama membahas mengenai kondisi pergudangan yang kurang optimal. Dan perbedaannya, pada latar belakang masalah yang berbeda jika jurnal acuan menekankan kepada masalah penyimpanan, penyaluran barang, dan informasi, sedangkan pada jurnal pembanding, latar belakang masalah menekankan kepada penyesuaian tata penyimpanan, persediaan, dan tata kelola administrasi inventory. Kesimpulannya, berdasarkan analisis kedua jurnal, antara jurnal acuan dan jurnal pembanding, yaitu memiliki latar belakang masalah yang berbeda dan metode penelitian yang berbeda. Kedua perusahaan memiliki cara masing-masing yang efektif untuk menyesuaikan tata letak pergudangan. Baik, untuk analisis jurnal selanjutnya ada jurnal internasional yang berjudul Analysis of Placement Maximizing Planning in Warehouse Using FSN Analyze Using Class-Based Storage Method, Case Study PT XYZ. Terus penulisnya ada dari Kandrianto, Fitra Aulia, Mia Ayu Gusti, Mutiara Novenika, dan Egy Juniardi. Tahun jurnal 2020. Analisis jurnal yang pertama ada fenomena masalah. PT XYZ merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang. Perusahaan ini menyediakan penyewaan gudang penyimpanan produk dan juga dipercaya untuk distribusi barang PT Unilever di seluruh Indonesia dalam bentuk pendingin dinding es krim termasuk suku cadangnya. Namun dalam pelaksanaan penempatan barang di gudang masih mengalami masalah, seperti barang yang disimpan kadang tidak sesuai dengan tempat yang telah ditentukan, peletakan barang di sisi kosong pintu masuk ke gudang membuat penumpukan di sekitar pintu masuk yang terkadang menghambat proses masuk dan keluar, dan juga jarak antara barang yang tidak sama untuk membuat barang berantakan. Tujuan penelitiannya untuk menentukan tata letak barang yang cocok di gudang. Ringkasan kerangka pemikirannya, yang pertama ada definisi dari gudang adalah lokasi untuk penyimpanan produk sampai permintaan cukup besar untuk melakukan distribusinya. Yang kedua ada definisi dari penempatan barang. Penempatan barang adalah kegiatan yang berkaitan dengan apa yang didasarkan pada barang yang ditempatkan di gudang. Lalu ada definisi dari tata letak pabrik. Tata letak pabrik adalah desain, fasilitas, menganalisis, membuat konsep, dan mewujudkan sistem pembuatan barang dan jasa. Untuk metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis FSN dan Class-Based Storage Method. Sampel dan populasi ada dari
gudang penyimpanan PT XYZ dengan luas gudang 42 meter kali 74 meter dan total luas 3.206 meter kuadrat dengan jumlah maksimum barang yang mampu ditampung saat ini sebanyak 4.482 unit. Untuk pembahasannya, dalam menentukan tata letak barang dapat dilakukan beberapa tahap. Yang pertama, menyiapkan data barang yang masuk dan keluar. Yang kedua, menganalisis menggunakan analisis FSN berdasarkan jumlah barang yang disimpan, rata-rata menginap, dan berdasarkan tingkat konsumsi. Langkah keempat yaitu membandingkan klasifikasi rata-rata menginap dan hasil tingkat konsumsi FSN yang merupakan tahap akhir dalam analisis FSN. Dan langkah terakhir dengan menghitung jumlah maksimum barang di gudang. Dan untuk persamaan dan perbedaannya, yang persamaannya itu kedua jurnal sama-sama membahas tentang perubahan tata letak pergundangan yang kurang sesuai. Untuk perbedaannya dengan jurnal acuan adalah latar belakang masalah yang berbeda jika jurnal acuan menekankan kepada masalah penyimpanan, penyaluran barang dan informasi, sedangkan pada jurnal pembanding ini, latar belakang masalahnya menekankan pada penyesuaian penempatan barang dan jarak antar barang. Terus kesimpulannya, berdasarkan analisis kedua jurnal antara jurnal acuan dan jurnal pembanding, yaitu memiliki latar belakang masalah yang berbeda dan metode penelitian yang berbeda. Kedua perusahaan memiliki jenis tata letak gudang yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing gudang untuk memberikan kelancaran aktivitas pergudangan perusahaan. Nah, dan di sini ada pembandingan jurnal acuan dan jurnal pembanding, di mana jurnal acuan ini berjudul Analisis Sistem Manajemen Pergudangan pada PT Timur Laut Jaya Manado, dan pembandingnya rancangan penempatan material packaging dengan metode dedicated stroke. Ini jurnal nasional ya. Persamaan kedua jurnal ini adalah mempunyai hambatan pada penyimpanan barang atau tata letak penyimpanan yang berdampak pada pergudangan. Perbedaannya, kedua jurnal ini terletak pada metode penelitian yang digunakan dan latar belakang masalah hambatan yang dimiliki. Metode penelitian pada jurnal acuan menggunakan pengumpulan data dan analisis, sedangkan pada jurnal pembanding metode penelitian yang digunakannya yaitu metode dedicated stroke dan material handling. Nah, latar belakang masalah pada jurnal ini diketahui bahwa kondisi gudang PT Timur Laut Jaya Manado masih kurang teratur. Hal ini sangat erat kaitannya dengan tata letak layout yang sangat penting bagi kelancaran aktivitas pergudangan. Nah, dan di jurnal internasional ini berjudul jurnal pembandingnya mendekarbonisasi kegiatan pergudangan melalui digitalisasi dan otomatisasi dengan integrasi WMS. Nah, jadi persamaannya masih sama ya, seperti jurnal nasional yang tadi, mempunyai hambatan-hambatan dalam penyimpanan barang dan tata letak barang di pergudangan. Nah, metode internasional ini acuannya, perbandingnya adalah menggunakan WMS, di mana WMS ini adalah sistem yang membantu stakeholder terkait pengelolaan pergerakan barang dari luar ke dalam gudang sehingga dapat mempercepat proses lead time secara otomatis dan mengetahui semua transaksi inventory dan jumlah stok lebih cepat dan akurat secara real time. Dapat mengatur lokasi penyimpanan barang secara otomatis serta dapat melakukan alur distribusi barang dengan baik. Nah, jadi tidak beda jauh permasalahan dengan latar belakang masalahnya masih sama antara pergudangan dan tata letak barang. Dan kesimpulannya di sini berbeda-beda dengan metode pilihannya, dengan tujuan dari kedua jurnal ini bertujuan yang sama untuk mengatasi hambatan pada penyimpanan barang atau tata letak barang. Kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil setelah menganalisis 12 jurnal nasional dan internasional mengenai warehousing and storage, dapat disimpulkan bahwa setiap jurnal memiliki latar belakang masalah yang beragam dan penggunaan metode juga yang bermacam-macam, namun tujuannya secara garis besar hampir sama. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai warehousing and storage. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.